Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Yuda Pamungkas. Saya dari kelas 5A2 Pemasaran dengan NPM 20130210268. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi dan menganalisis para pembeli di pasar produk atau menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Segmentasi pasar yang efektif harus dapat diukur, dicapai, memberikan keuntungan, dapat membedakan secara jelas, dan dapat dilaksanakan. Segmentasi pasar menurut para ahli. 1. Menurut Ciptono dan Chandra 2012. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program pemasaran spesifik. Yang kedua, menurut Kotler and Schaaf 1997 menjelaskan bahwa segmentasi pasar adalah sebuah proses dalam pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik kebutuhan yang sama, sehingga dapat dijadikan target pasar yang harus dicapai oleh perusahaan dengan strategi pemasarannya. Yang ketiga, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller 2009, mendefinisikan segmentasi pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Alih-alih menciptakan segmen, tugas pasar adalah mengidentifikasi segmen pasar dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Jenis segmentasi pasar. 1. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dengan seseorang pelanggan. Biasanya, jenis segmentasi ini lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan atau decision making konsumen. Yang kedua, segmentasi demografis. Jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Berikutnya ada pula segmentasi psikografis yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis kalangan pelanggan. Umumnya pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit, lantaran Anda wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Untuk itu, Anda bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait, seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, dan semacamnya. Yang keempat, segmentasi geografis. Jenis terakhir segmentasi pasar adalah segmentasi geografis, yaitu mengelompokkan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Tujuan segmentasi pasar. Di antaranya, yang pertama, mengenali kompetitor bisnis. Yang kedua, meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Yang ketiga, bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Manfaat segmentasi pasar. Yang
Pertama, membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan daya tarik konsumen. Yang ketiga, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang keempat, membantu perusahaan berfokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja. Yang kelima, membuka peluang lebih besar terhadap kebutuhan bisnis. Yang keenam, membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Yang ketujuh, memudahkan perusahaan mengelola keuangan khususnya untuk pemasaran. Dan yang kedelapan, meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Terima kasih, sekian dari pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.